menariknya lagi adalah ada pertemuan dua tokoh Muhammadiyah yang ini tidak hanya kemudian dimiliki oleh warga Muhammadiyah tapi juga masyarakat. Pak Soekarno dan juga Pak Sudirman ini. Bahkan kalau kita ke makam beliau di Kediri, itu di situ ada eksplisit menerangkan bahwa Pak Soekarno ini adalah tokoh Muhammadiyah. Itu di Kediri. Dan di museum pun juga beliau dihadirkan sebagai sosok tokoh Muhammadiyah, begitu ya Pak? Kita menampilkan ketika dua orang tokoh itu bertemu, kita tonjolkan bahwa dua tokoh Muhammadiyah saling bertemu, yakni Insinyur Soekarno dan Sudirman. Iya, luar biasa ini. Baik, Pak Rektor, kita kembali lanjutkan obrolan kita. Ini ada pertanyaan menarik dari pemirsa yang ikut juga bergabung via YouTube. Jadi ini pertanyaannya adalah bentuk tampilan konten. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan secara fisik. Nah, apakah kemudian di dalamnya juga dilengkapi dengan foto, video, audio visual yang menggambarkan tentang sejarah persyarikatan, Pak Rektor? Iya, kami membuat museum ini memang berorientasi pada museum yang modern. Ya, tentu di sana ada ada sumber-sumber ya yang bentuknya berbagai macam, sebagaimana tadi disebutkan ya. Artefaknya juga ada, bentuk fisiknya, kemudian audio, ya, video, ya, dokumen-dokumen itu lengkap semuanya. Bahkan kita menerapkan teknologi juga. Di segmen ini bukan ya? Nah, ini menarik, betul sekali. Di sini juga ya? Iya, betul sekali. Jadi karena memang, mohon maaf ya, salah satu concern dari Pak Rektor ini basic profesinya adalah ahli IT. Sehingga saya kira bahwa kita yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian keunggulan Museum Muhammadiyah dalam konteks IT. Silakan Pak Rektor. Jadi pertama tentu ya display yang modern itu ya, dengan menggunakan standar display modern itu sudah dari sejak masuk itu sudah dipampangkan di sana ya. Jadi sejak masuk itu sudah mengesankan ini museum modern ini ya. Ini biar bangga lah ya. Warga Persyarikatan Muhammadiyah ya. Sekaligus ini yang membedakan museum yang lain ya. Ya mungkin. Yang saya kunjungi paling tidak dari museum yang saya kunjungi ya ada berbeda lah ya. Pasti kita kan harus membuat diferensiasi di sana ya. Nah, pertama itu ada ya fasilitas display ya untuk video gitu. Sejak awal kita tampilkan. Nah, kemudian juga ada jadi ambience audionya itu kita susun ini yang menurut saya keren ya. Saya juga kaget kemarin. Jadinya kok keren banget ini ya. Jadi malah nggak menyangka ya. Jadi nggak menyangka lebih keren daripada harapan. Iya, jadi ini melebihi harapan lah. Di lantai bawah nanti ya ketika di historiografi ya, itu di sana ambience-nya itu ada musik musik sang surya yang sudah ditata ulang ya, sudah diaransir ulang itu. Dan saya kemarin bertemu komposernya ya, luar biasa itu karena dibuat. Jadi kalau Mas Budi melihat ini ya film-film dokumenter National Geographic itu ya, untuk menggambarkan masa lalu itu pakai musik-musiknya kayak gitu. Ilustrasi musiknya itu betul-betul menggambarkan, menggetarkan itu ya. Jadi ketika kita masuk di sana, nadanya itu nada sang surya, ya. Nadanya sang surya, tapi kemudian aransemennya itu kan dibuat membangkitkan gitu kita untuk mengingat masa yang lalu. Gitu aja. Untuk bisa merasakan maka datanglah ke sana. Iya, jadi itu ya. Kemudian jadi kalau pengen merasakan secara kesungguhan datanglah ke sana. Kemudian kan pengunjung disarankan pakai headset ya. Headset gitu. Nah, headset yang sudah disediakan oleh penyelenggara ya? Atau bebas kita untuk sementara dibawa dulu aja karena ini masih belum berbayar. Ada pertanyaan. Nah, nanti kita berikutnya nanti. Nah, masuk nanti pakai headset, jadi setiap masuk ruangan tertentu nanti akan ada mendengar kita. Anda memasuki ruangan ini akan memperoleh penjelasan ini dan seterusnya ya. Itu pakai itu. Kemarin kita masang sensor-sensor di atasnya, di atas pintu itu. Kemudian masuk nanti. Itu pakai sistem atau manual, ada petugas yang jadi guide? Nanti ada dua itu. Jadi pertama itu sensasi personalnya pakai headset. Enggak sih enggak apa-apa, tapi kalau ingin memperoleh sensasi yang sifatnya personal, itu pasanglah headset di sana ya. Nanti akan luar biasa. Nanti ada educatornya nanti. Educator nanti fungsinya menjadi pemandu gitu ya. Masuk di sana kemudian nanti kita bisa memanfaatkan QR scan ya. Jadi nanti untuk misalnya ada tokoh-tokoh
pahlawan Muhammadiyah ya, ada banyak sekali itu dari Ahmad Dahlan dan berturut-turut itu ya, termasuk juga Pak Insinyur Soekarno atau Bung Karno itu juga masuk di sana sebagai pahlawan Muhammadiyah. Kemudian kita scan pakai HP. Yeah. Oh, nanti ada deskripsinya di sana ya. Dan seterusnya itu QR scan mungkin ini hal yang biasa. Yeah. Kemudian kalau kita lihat tadi ada kayak mangkok begitu. Kita yang mangkok iya gitu ya. Kayak mangkok mungkin kalau bisa ditayangkan nah ini. Ini mangkok ini dilihat biasa ini, kasat mata kayak gini. Tapi kalau kita scan di sana, kita menerapkan teknologi augmented reality. Nah, di sana nanti akan muncul ada sinar yang datang dari atas, kemudian terpantul. Itu seperti hologram ya? Ya, kayak hologram gitu. Nanti akan muncul di atasnya itu bola dunia yang transparan, ya. Kemudian akan dikitari oleh tulisan-tulisan yang merupakan jargon Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, ada fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga muncul lokasi-lokasi PCIM internasional di seluruh dunia ya. Akan muncul di sana. Jadi ada koordinat di mana kemudian Muhammadiyah hadir ya, di seluruh dunia. Iya, itu nanti akan terjadi. Ini menarik nih. Ini sepertinya ini akan banyak pengunjung yang foto di sini. Ya. Tapi kalau tidak pakai aplikasi tidak bisa. Jadi kalau tidak pakai aplikasi kasat mata seperti tadi itu, yang sebelum ini ya gambar ini. Kalau gambar ini, nah ini kayak gini. Jadi kalau tanpa aplikasi seperti ini biasa ya? Biasa. Tapi kalau pakai aplikasi nanti akan muncul ya seperti itu, dan ini dinamis berputar nanti. Sehingga ini menarik sekali kalau nanti para pengunjung bisa berfoto di sini, akan bisa memberikan sensasi. Dan ini bisa difoto, bisa kelihatan kalau difoto ya? Bisa, kalau pakai. Ini kan hasil foto dengan scan itu ya. Tapi kalau difoto tidak diinstal aplikasinya ya tidak keluar seperti ini. Betul. Ya. Jadi antara lain kemudian juga kita memiliki display, twin display gitu ya. Jadi ada satu display yang kameranya kita buat menghadap saling bertolak belakang begitu, dengan screen yang khusus. Kemudian nanti pengunjung bisa melihat di background itu. Ini tidak terlalu 3 dimensi, tapi ini memberikan sensasi tersendiri ya. Ada ini seperti ini. Di dalam penjelasan nanti akan di dalam penjelasan sejarah Muhammadiyah itu nanti akan ada ya. Ini di lantai berapa Pak Rektor? Ini lantai 2. Lantai 2 ya. Ya, lantai 2. Jadi ada twin display gitu, di mana nanti di sana ini yang satunya bukan yang sepertinya sini. Jadi tulisan-tulisan itu ada di depan kita. Tapi gambar itu ada di belakang sana. Ini menceritakan tentang upaya-upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam melaksanakan pembaruan Islam di Indonesia. Dan ini video juga diputar di situ ya? Di situ ya. Nanti ada sekitar mungkin 2-3 menit nanti harus stay di situ pengunjung. Ini juga menarik ini karena ya dengan cara ini saya kira transfer of knowledge dari museum ini bisa dilakukan dengan efektif ya. Karena saya juga lebih memahami Muhammadiyah ternyata setelah melihat museum ini. Jadi kita bisa